Anime ini dimulai dengan seorang anak laki-laki bernama Denji, yang dia sedang tidur di pabrik tua. Dia kemudian berangkat kerja segera setelah bangun dari tidurnya karena dia memiliki banyak hutang. Untuk membayar utang itu, dia juga telah menjual salah satu ginjalnya dan mata kanannya. Tetapi bahkan setelah melakukan hal tersebut, dia masih harus membayar 38.040.000 yen untuk dia bekerja sebagai pemburu iblis. Kita juga melihat hewan peliharaan iblisnya yang bernama Pacita. Pacita memiliki kekuatan gergaji mesin, bersama dengan itu, Denji membunuh iblis lain dan mendapatkan uang masuk sebagai kembalinya. Tetapi, pada kenyataannya dia melakukan semua ini di bawah paksaan untuk melunasi hutang Yakuza. Dia dan Pacita masih keluar untuk membunuh iblis. Keduanya datang ke suatu tempat di mana iblis tomat menghadapi mereka. Denji membunuh iblis itu dengan bantuan gergaji Pacita. Setelah beberapa waktu, si Yakuza datang ke sana dan Denji bekerja untuknya. Si Yakuza kemudian menjual mayat iblis di pasar gelap. Lalu dia berikan Denji uang untuk pekerjaan ini. Tapi setelah membayar semua tagihan dan bunga, Denji hanya memiliki sisa 1.800 yen. Lalu dia menyimpan sisa uang dia dengan bantuan yang akan dia kelola. Dengan mengelola sisa pengeluarannya, dia ceritakan Pacita bahwa makan malam hari ini akan menjadi sepotong roti. Disitulah kita melihat si Yakuza dan supirnya. Supirnya bertanya kepada Yakuza, kenapa harus menyewa jasa anak nakal seperti itu hanya untuk membunuh iblis? Si Yakuza kemudian menjawab kalau dia hanya melunasi hutangnya kepada kita, dan itu adalah hutang orang tua pecundangnya. Sopir Yakuza lalu datang ke Denji. Dia memanggilnya anjing dan berkata bahwa jika dia makan rokok supir itu, dia akan beri Denji 100 yen. Denji siap melakukan apapun untuk sedikit uang. Itu sebabnya dia memakan rokok tersebut. Yakuza itu kemudian bilang Denji kalau dia akan menghubungi Denji jika ada iblis lain. Setelah itu, dia pergi dengan memberikan uang kepada Denji. Denji mengeluarkan rokok dari mulutnya dan senang hati memberitahu Pacita bahwa uang ini akan menjaga kita untuk 3 hari ke depan. Denji kembali ke tempatnya dan memberi makan roti ke Pacita. Lalu dia memberitahu Pacita bahwa orang normal makan roti dengan selai. Tetapi hal ini adalah mimpi bagi kita. Karena Denji masih punya banyak hutang, jadi dia merasa bahwa dia tidak akan mampu membayar hutangnya bahkan sebelum dia mati. Tak ingin mati, Denji bekerja sama dengan iblis gergaji untuk membunuh iblis lainnya dan meminta Yakuza untuk menyewa dia sebagai pemburu iblis, karena dia ingin bekerja dengannya untuk melunasi hutang. Mendengar itu, Yakuza lalu setuju. Sekarang, Denji mencoba untuk tidur tetapi karena lapar, dia bahkan tidak bisa tidur. Selain itu, dia juga mengingat tentang hutangnya. Dia berbagi semua hal ini dengan Pacita. Pacita pun sangat senang mendengarnya, mendengar mimpi-mimpi Denji. Tiba-tiba Denji mulai batuk, dan selama ini juga mengeluarkan darah dari mulutnya karena hal itu. Pacita dan Denji jadi gugup. Denji kemudian memberitahu Pacita bahwa ibuku meninggal karena beberapa penyakit jantung yang membuatnya batuk darah. Saat itu Yakuza mengetuk pintu. Dia memberitahu Denji bahwa kita mengetahui tentang informasi iblis lain, jadi bersiaplah. Dia lalu bersiap untuk bekerja mendengar hal ini. Denji kemudian duduk di mobil. Setelah itu, dia membawa Denji melalui jalur hutan dekat pabrik tua. Lalu, Denji masuk ke dalam pabrik tua tersebut dengan Yakuza. Tetapi, dia tidak melihat iblis di sini, jadi dia mulai berbicara dengan Yakuza tentang hal itu dan mengatakan bahwa iblis itu mungkin telah pergi. Tetapi, Yakuza tersebut tidak menanggapi kata-kata Denji, dan tiba-tiba dia berhenti di satu tempat. Lalu Denji sedikit terkejut. Yakuza itu mengatakan kepadanya bahwa Denji sama setianya dengan anjing, dan Denji bekerja dengan harga murah. Tetapi satu-satunya masalah dengan anjing adalah saya tidak bisa tahan baunya. Di situ Denji tidak mengerti mengapa dia melakukan hal-hal itu. Tiba-tiba, seseorang menyerang dari belakang, di mana Pacita bersama dengan Denji juga terluka parah. Yakuza mulai berbicara tentang ingin membuat lebih banyak uang lagi. Kemudian mengerti bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan iblis. Dia kemudian menyatu dengan badan sang iblis karena Yakuza ingin mendapatkan kekuatan iblis, dan iblis itu ingin membunuh semua pemburu iblis. Denji lalu melihat kalau semua pemburu iblis telah dirasuki oleh iblis. Karena iblis ini telah memberikan kekuatan, sebagai balasannya mereka setuju untuk menjadi budak. Tapi kenyataannya, iblis ini adalah iblis zombie. Maka dari itu, karena kekuatannya mereka telah berubah menjadi zombie. Iblis zombie ini sangat membenci pemburu iblis karena mereka berkeliling membunuh iblis. Setelah itu, iblis zombie memerintahkan budaknya untuk membunuh Denji. Denji ingin hidup,
Dia tak ingin mati di tangan mereka dalam kondisi apapun, dan mulai berlari untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu, semua zombie mulai mengejar Denji. Denji pun berusaha untuk menghindari segala serangan sebisa mungkin, tapi di sini dia terluka berat sehingga dia tidak bisa kabur dari mereka untuk waktu yang lama. Setelah mengejar beberapa waktu, satu zombie datang mendekat dan menyerang Denji dengan senjatanya. Karena itu, Denji terluka dan jatuh ke lantai. Dia tidak bisa apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Setelah itu, para zombie mulai menyerang Denji satu persatu. Denji mulai berteriak sekeras-kerasnya dalam rasa sakit, dan dia terjebak di tengah-tengah kejadian ini. Dia pun tidak memiliki cukup tenaga untuk memberikan perlawanan. Di sini, dia mulai berpikir bahwa dia tidak ingin menjadi kaya, tetapi dia hanya mau hidup normal saja. Tetapi sepertinya dia tidak bisa mendapatkan kehidupan itu juga. Lalu, Denji tidak berhenti berteriak karena rasa sakit. Sedangkan para zombie bersama-sama memotong Denji hingga beberapa bagian. Mereka membunuh Denji dan Pachita dan membuangnya ke kotak sampah. Kemudian, darah Denji mengalir ke mulutnya Pachita. Karena itu, Pachita mulai sadar kembali. Dia mengingat kembali momen yang dihabiskannya dengan Denji dan segala kata-kata Denji. Dia memulai mengingat tentang dia dan Denji sedang memotong pohon di hutan di mana Denji memberitahu Pachita bahwa ada peluang dia akan mati saat bertarung dengan iblis. Dia menjadi sangat sedih bercerita tentang hal ini, dan dia memberitahu Pachita kalau dia pernah mendengar beberapa iblis bisa mengambil alih mayat seseorang. Sehingga, jika itu bisa dilakukan, Denji ingin dia mengambil alih badannya, sehingga Pachita bisa hidup normal kembali, dan kemudian mati dengan normal setelah itu. Setelah itu, Denji mengangkat Pachita dengan tangannya, dan mengatakan kalau kamu harus membuat mimpiku jadi kenyataan. Setelah mengingat kejadian ini, Pachita memberikan jantungnya kepada Denji, dan mulai menyatu dengan badannya. Bagian badan Denji pun mulai menyatu kembali. Setelah beberapa waktu, Denji pun mulai sadar kembali. Dia melihat kilasan balik di mana Pachita ada di depan Denji. Denji bertanya, apakah dia sudah mengambil alih badannya seperti keinginannya? Kemudian Pachita berkata bahwa dia selalu suka mendengar Denji berbicara tentang mimpi-mimpinya. Jadi ini kesepakatannya. Aku akan memberikan jantungku dan sebagai gantinya, aku ingin kamu menunjukkan semua mimpi-mimpi kepadaku. Mendengar ini, Denji kemudian membuka matanya. Tapi dia sangat terkejut karena tidak ada bekas luka sama sekali di tubuhnya dan dia pulih sempurna. Dia kemudian melihat kunci iblis gergaji di dadanya, di mana bentuknya merupakan ekor Pachita. Denji tidak melihat Pachita di sekitarnya, sehingga dia mengerti keadaan tersebut. Zombie iblis sangat terkejut melihat Denji masih hidup. Denji terlihat berdiri tegak di depan, sehingga zombie iblis tidak mengerti bagaimana Denji bisa hidup. Tetapi dia tidak ingin Denji hidup dalam kondisi apapun. Dia kemudian mengirim budaknya untuk membunuh Denji. Para zombie pun mulai berlari menuju lokasi Denji untuk membunuhnya. Melihat ini, Denji pun bersiap untuk menghadapi mereka. Dia mulai mengingat momen-momen yang dia habiskan dengan Pachita. Karena walaupun dia ingin hidup dengan normal, dia tetap sangat bahagia dengan keberadaan Pachita. Dia kemudian mulai mengulang kejadian itu sekali lagi. Dia berkata, jika kalian menghalangiku, maka kalian akan mati sekarang. Ketika para zombie datang untuk menyerangnya, Denji menarik kunci gergaji di dadanya. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang akan terjadi. Mereka pun mulai memakan Denji. Iblis zombie berpikir kalau budaknya akan membunuh Denji. Tiba-tiba, dia mendengar suara gergaji. Dia pun mulai terkejut. Setelah itu, Denji mulai membunuh semua zombie. Badannya keseluruhan berubah dan sebagian badannya berubah menjadi gergaji. Karena transformasi ini, Denji terlihat sangat menakutkan. Bahkan, iblis zombie pun terkejut melihat hal ini. Karena, Denji bukanlah manusia ataupun iblis di satu waktu. Mereka pun mengerti bahwa iblis gergaji telah bersatu dengan badan Denji. Denji mulai menyerang mereka dengan kekuatan gergaji dan melukai para iblis zombie. Iblis zombie mulai marah dan melempar Denji jauh darinya. Sementara itu, satu zombie menyerangnya dengan batangan, tetapi tidak ada efek sama sekali ke Denji. Denji lalu mulai membunuh para zombie satu persatu. Iblis zombie pun menjadi sangat takut dengannya, dan mulai melempar budaknya ke Denji untuk menyelamatkan diri. Tetapi hal ini pun tidak dapat menghentikan Denji untuk mendekat dan dia membunuh semuanya dengan brutal. Denji melompat dan mulai menyerang iblis zombie. Melihat hal itu, iblis zombie mencoba untuk menghentikan Denji dengan tentakelnya. Tetapi iblis zombie tidak bisa menghentikannya dan Denji menyerangnya dengan gergaji. Iblis zombie tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri dia, dan Denji membelah badannya menjadi dua bagian. Di sini Denji terlihat sangat berbahaya. Keadaan semua zombie pun menjadi sangat buruk.
Denji berkata bahwa kalian semua sudah menjadi iblis sempurna, tetapi kalian menyewaku untuk menjadi pemburu iblis. Jadi, aku lebih baik membunuh kalian semua para iblis. Dia kemudian membunuh semuanya dengan brutal. Setelah beberapa waktu, sebuah mobil datang ke pabrik tua, di mana 3 ofisial pemburu iblis masuk dan terkejut melihat pemandangan di dalam. Wanita pemburu iblis kemudian berkata bahwa sudah ada orang yang datang sebelum mereka. Matanya tertuju ke Denji. Badan Denji berlumuran dengan darah. Wanita pemburu iblis itu datang ke depan Denji tanpa rasa takut. Dia juga terlihat sangat cantik rupawan. Dia melihat Denji dan berkata bahwa kamu sangat amat aneh karena kamu bukan manusia ataupun iblis. Tetapi Denji tidak memberikan jawaban. Wanita itu kemudian tersenyum dan berkata bahwa ini semua adalah perbuatan Denji. Saat badan Denji ingin jatuh ke lantai, wanita itu mulai memeluknya dan menghentikannya agar tidak jatuh. Badan Denji pun berubah menjadi bentuk manusia kembali. Salah satu pemburu iblis bertanya apakah dia sudah dirasuki oleh iblis ke wanita tersebut. Wanita itu menjawab tidak, karena dia tahu siapa yang dirasuki dengan sekali lihat ke mukanya. Wanita itu berkata ke Denji kalau dia adalah seorang pemburu iblis dengan keselamatan publik, dan dia datang ke sini untuk membunuh iblis zombie. Dia memberikan 2 opsi ke Denji. Pertama, dia bisa membunuh Denji seperti layaknya iblis, dan kedua, dia dapat menjaganya sebagai manusia dan akan memastikan memberikan Denji makanan. Mendengar ini, Denji melihat ke seluruh mayat zombie. Dia kemudian bertanya kepada wanita itu, makanan apa untuk sarapan? Wanita itu pun menjawab dengan senang hati, roti dengan mentega, salad, dan kopi. Tapi saat ini, Denji melihat wanita itu dengan detail. Denji pun berkata, sepertinya kedengaran luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe ke Rekap Animu untuk anime lainnya.